Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmuddin Jadid dengan NIM 53020210073 yang akan sedikit menjelaskan penafsiran surat Al-Fatihah guna memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Al-Quran. Surat Al-Fatihah disebut dengan Al-Fatihah karena merupakan pembukaan kitab secara tertulis. Kemudian surat ini juga dinamai dengan As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang selalu diulang, sebagaimana kita selalu membacanya dalam sholat. Surat ini juga memiliki nama-nama yang lainnya. Surat ini turun di Mekah sebagaimana pendapat dari Ibnu Abbas. Ada juga yang berpendapat turun di Madinah, yaitu pendapat Abu Hurairah. Ada juga yang berpendapat bahwa Al-Fatihah ini turun 2 kali di Mekah dan di Madinah. Surat ini terdiri dari 7 ayat, walaupun ada yang berpendapat bahwa lafaz basmalah tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Langsung saja ke dalam tafsirannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata Allah ini merupakan nama yang hanya disandingkan untuk Rabb atau Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa lafaz Allah adalah Al-Ismul Azim, yaitu nama yang paling agung. Karena nama itu menyandang segala nama-nama dan sifat-sifat baik. Kemudian lafaz Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, merupakan salah 2 nama-nama Allah yang paling agung, yang berasal dari kata rahmah. Namun kata Ar-Rahman menunjukkan makna yang lebih daripada Rahim, yang maksudnya Rahman lebih umum, Rahim secara khusus. Kemudian ayat kedua yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan bahwa Alhamdulillah merupakan pujian yang disampaikan Allah untuk dirinya. Di dalamnya terkandung perintah untuk hamba-hambanya agar mereka memuji hanya kepadanya. Jadi lafaz ini mengandung perintah. Kemudian Ar-Rabbi. Rabbi ini diartikan sebagai pemilik, penguasa, dan pengendali. Menurut bahasa, Rabb ditunjukkan kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, Rabbil Alamin, Allah itu Tuhan seluruh alam, baik isinya ataupun alam akhirat ataupun alam dunia. Kemudian masuk ke dalam tafsiran ayat ketiga yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa Ar-Rahman itu lebih umum dan Ar-Rahim lebih khusus. Ar-Rahman adalah kasih sayang Allah kepada seluruh makhluknya secara umum, bahkan kepada orang-orang yang mengkufurkan atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat ini hanya diberikan di dunia saja. Kemudian untuk Ar-Rahim ini adalah kasih sayang Allah yang khusus untuk orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Kemudian untuk ayat keempat yaitu Maliki Yaumiddin, sang pemilik hari pembalasan. Kata Al-Malik ini berasal dari Al-Milku yang artinya kepemilikan. Adapun kata Malik, raja yang disandingkan dengan selain Allah, yaitu raja-raja yang di dunia ini, itu hanyalah sebuah kiasan saja. Karena pada hakikatnya Allah lah raja dari semua kerajaan. Sebagaimana yang tadi disebutkan dalam ayat kedua, yaitu Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai penguasa di seluruh alam, baik di dunia maupun di akhirat.
untuk Yaumiddin, hari pembalasan atau hari perhitungan, juga hari kiamat. Karena pada saat itu semua makhluk dibalas atas semua perbuatan yang telah dilakukan di dunianya. Kemudian ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Lafaz Iyyaka na'budu ini merupakan lafaz yang menunjukkan bahwa kita berjanji, kita menyatakan bahwa kita lepas dari kemusyrikan. Kita tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz Iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Nah, lafaz ini menunjukkan sikap kita yang menunjukkan kelemahan kita dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah Sang Maha Kuasa. Kemudian ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Kata ihdina ini menunjukkan bimbingan dan taufik. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing dan diberi taufik agar selalu ditunjukkan dan dibimbing ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoinya. Kemudian ayat terakhir yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta alaihim. Untuk orang-orang yang yaitu jalan yang orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan orang yang Engkau murkai dan jalan orang-orang yang sesat. Orang yang diberi nikmat ini atau lafaz an'amta 'alaihim ini maksudnya adalah orang yang peroleh hidayah dan istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada juga yang menyebutkan bahwa orang yang diberi nikmat ini yaitu orang para nabi, para shadiqin, para syuhada dan para salihin. Kemudian lafaz ghairil maghdubi alaihim yaitu bukan orang-orang yang dimurkai. Siapa sih yang dimurkai ini? Yaitu orang-orang yang enggan melaksanakan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Banyak yang berpendapat ini juga menyindir atau menyinggung pada sikap orang-orang Yahudi yang selalu menyembunyikan kebenaran dan tidak melaksanakannya sama sekali padahal mereka mengetahuinya. Kemudian waladdallin bukan orang-orang yang sesat. Orang-orang yang sesat ini adalah orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan sehingga mereka terus-menerus berada dalam kesesatan dan tidak mendapatkan jalan kebenaran. Nah, ini juga ada yang mengatakan ditunjukkan atau menyinggung kepada orang-orang Nasrani. Dapat saya simpulkan bahwa surat Al-Fatihah ini mengandung tentang kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala, mengandung tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid mulkiyah di ayat 1 sampai 5. Kemudian untuk ayat ke-6 dan ke-7 yaitu karena kita telah memuji dan meyakini, telah mentauhidi Allah Subhanahu wa taala, maka kita diperintahkan untuk selalu meminta diberi petunjuk agar selalu istiqomah dalam jalan kebenaran. Nah, jalan yang seperti apa? Yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat yang tadi telah disebutkan. Kemudian bukan jalan orang-orang yang dimurkai
serta orang-orang yang tersesat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Bahkan saya sangat menyadari masih banyak kekurangan dari penjelasan yang telah saya paparkan. Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.